kan akan diterapkan lebih-lebih kalau misalnya sebagai pemimpin tidak ada kebijakan apapun yang ditetapkan, yang diadakan, yang diterapkan oleh pemimpin, tidak ada yang tidak punya kendala. Ada yang setuju, ada yang seperti halnya sekarang ini, misalnya sekarang ini masalah vaksin. Ada orang yang mengajak jalan media bid'ah ini. Kayak ajakannya supaya kita tidak percaya kepada pemerintah. Supaya jangan ikut pemerintah lah, ini katanya macam-macam. Padahal kok kayak dia yang paling bertanggung jawab dunia akhirat. Padahal dia sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan dirinya. Sementara ajaran Islam, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Nahdlatul Wathon oleh Maulana Syekh mengajak kita supaya kita mendukung pemerintah karena ajaran Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wa ulil amri minkum. Di sini meskipun ada khilaf ulama mengatakan yang dimaksud dengan ulil amri adalah ulama. Ada juga yang mengatakan umara. Ada juga yang apalagi ya ulil amri kita di sini kan banyak ulama. Sekarang juga termasuk insyaallah. Jadi bagian dari ulil amri di sini adalah ulama. Oleh karena itu dari segi umaranya saja dari segi nama pemerintah, jabatan sebagai pemerintah saja mengajak lakukan apa masuk akal kalau misalnya pemerintah itu akan misalnya menerapkan vaksin ini untuk supaya rakyatnya mati. Terus apa artinya kalau dia hidup sendiri? Kan tidak mungkin itu, lebih-lebih dirinya presiden sebagai yang divaksin pertama kali kira-kira akan mematikan dirinya, kan tidak mungkin itu. Terus sekarang apakah Pak Jokowi sebagai presiden mati gara-gara vaksin? Tidak demikian. Maka tidak usah terlalu dengar, malah tidak usah dengar orang, tidak usah ikuti orang, tapi ikuti pimpinan, ikuti imam. Itulah ajaran Islam. Maulana Syekh mengajak kita untuk taat kepada pemerintah, di mana beliau secara nyata kan dulu di era penjajah Belanda, beliau mengajak kita semua untuk taat kepada pemerintah dari segi pemerintahnya, bukan dari segi lain. Nah, kalau segi lain karena mereka adalah penjajah maka harus diberantas, maka diadakan pemberontakan. Maka diberontak dari segi dari segi penjajahnya. Adapun pemerintah, maka Maulana Syekh membangun madrasah pertama kali. Maka hasil dari perjuangan Maulana Syekh membantu pemerintah, maka banyaklah di antara kita menjadi penghulu, menjadi kepala di jurusan agama, di jurusan apa saja, menjadi orang terdepan, menjadi contoh, menjadi bukti, menjadi pemimpin di Nusantara kita ini. Inilah hasil perjuangan Maulana Syekh untuk membantu pemerintah, sedangkan penjajah walillahil hamd sudah gulung tikar. Jadi maknanya ajakan dari Nahdlatul Wathon, ajakan dari Maulana Syekh dan para imam, para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendukung program pemerintah. Bagaimanapun kepribadian seorang yang jangankan benar, jangankan untuk kemaslahatan, ada bukti kezalimannya saja, bukti kezalimannya juga kita tidak boleh akan melawan pemerintah, akan melawan, tidak demikian ajaran Islam.
Tapi kita harus bakti taat walaupun la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau yang jelas-jelas untuk mengajak kita melawan ajaran agama, ya tidak boleh kita ikut. Tidak boleh kita ikut. Nah itu panjang permasalahan itu. Apabila dijelaskan di sini tentu tidak cukup waktu. Apalagi ini mohon maaf tadi kan kita terlambat mulai. Yang seharusnya jam 8 tetapi jam 9 lebih malah. Ya, lebih. Karena kita mengamalkan ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Nah, sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Maka inilah yang kita lakukan untuk kita saling nasihat menasihati. Karena orang yang beriman itu adalah sudah dimasuk dalam sumpah wal asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus shalihat. Lalu di situ adalah wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita perlu saling nasihat menasihati, perlu saling mengingatkan untuk kebaikan bersama. Maka saudaraku semua, khususnya tulab talibat, jadi kita adalah warga Nahdlatul Wathon yang merupakan contoh, ibaratnya sebagai pendukung pemerintah, maka kita akan divaksin. Kita akan divaksin, akan mendapatkan vaksin. Jangankan kita digratiskan, kita disuruh mengeluarkan juga. Iya, namanya apapun ketetapan pemerintah itu adalah bahasa usul fiqh mengatakan tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Apapun kebijakan ketetapan pemerintah kepada rakyatnya itu adalah demi kemaslahatan semata, kemaslahatan semua. Maka oleh karena itu kita harus terima walaupun pada zahirnya tidak terjangkau oleh akal, oleh kemampuan kita, ilmu kita terbatas, pengalaman kita picik, bahkan tidak ada ilmu, tidak ada pengalaman. Oleh karena itu terima dari orang yang memang bertanggung jawab, dari orang yang harus kita ikuti, harus kita kalau hanya dengan diri maka akan hancur dunia ini. Maka oleh karena itu lewat media ini saya mengajak kita semua, khususnya tulab talibat, khususnya Nahdlatul Wathon, dimanapun berada yang mendengar live sekarang ini, maka dengan terbuka Nahdlatul Wathon, saya atas nama, ada juga bisa atas nama sebagai Rais Am Dewan Mustasyar, mengajak kepada warga Nahdlatul Wathon semua bahwa program pemerintah, ajakan pemerintah, kita yang mendukungnya. Tidak usah khawatir, jangan bilang walaupun ada di medsos menyatakan umpamanya ada yang menolak katanya, jangan ikuti, jangan dengar itu. Nah, ya, walaupun orangnya sebagai apa, maka itu tidak perlu diperhatikan. Insya Allah pimpinan kita di dalam Nahdlatul Wathon, yaitu Bapak Tuan Guru Bajang, sudah melakukan sebagai pertama, ibaratnya pertama, entah beliau sebagai Ketua Umum Dewan Tampiziyah, pengurus besar Nahdlatul Wathon, maupun beliau sebagai salah seorang tokoh tokoh Nusa Tenggara Barat, bahkan tokoh nasional. Maka beliau sudah mencontohkan dan beliau sudah melakukan vaksin. Oleh karena itu terima kapan dijadwalkan, siapa yang dijadwalkan, maka terima saja. Lebih-lebih kita ini tidak dipungut, tidak dimintai cuma hanya dukungan dan demi kemaslahatan semua. Insya Allah.